Shalom, kembali lagi berjumpa dengan saya, Stephen Ricky Saba, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit penyuluhan berkaitan dengan pergaulan bebas. Kenapa saya mengangkat tentang pergaulan bebas? Karena kita dapat melihat video-video yang viral, berita-berita yang menunjukkan anak-anak remaja, anak-anak muda sekarang hidupnya, pergaulannya sangat bebas, yang dapat merusak kehidupan dan masa depan mereka. Nah, pergaulan bebas pada saat ini sudah memasuki zona yang bisa dibilang berbahaya, karena dampaknya yang negatif dan pergaulan bebas tersebut sudah banyak memakan korban, mulai dari kerusakan moral dan juga penggunaan obat-obat terlarang dan juga hubungan intim di luar nikah. Salah satu contoh kasus yang kita bisa lihat terjadi di Maumere beberapa bulan lalu. Ada pemuda 24 tahun yang dikeroyok oleh sekelompok anak muda yang sudah mabuk dan miras, sehingga pemuda tersebut meninggal dunia. Nah, saudara-saudara, ada banyak penyebab remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda-beda, tetapi semuanya itu dimulai dari rumah tangga mereka sendiri, dari lingkungan, dan kurangnya pegangan hidup remaja itu dalam keyakinan dan iman mereka, dan ketidakstabilan tingkat emosional mereka. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tidak terkendali pada remaja dan pola pikirnya mereka yang sangat rendah. Sikap mental yang tidak sehat dan pola pikir yang salah membuat remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang tidak sepantasnya itu. Mereka melakukannya hanya semata-mata untuk menyenangkan diri dan tidak ingin dianggap rendah karena rasa gengsi yang berlebihan. Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja tersebut bisa kita atasi dengan melalui perantara utama dan yang terdekat, yaitu keluarga mereka sendiri, orang tua mereka sendiri. Orang tua harusnya bisa memberikan edukasi yang cukup, memberi kasih sayang, pengawasan yang cukup, yang lebih kepada anak-anaknya. Sebagai orang Kristen, dalam Alkitab mengajarkan bahwa sebagai remaja Kristen, anak-anak muda, mereka adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kita dipilih sebagai anak-anak Tuhan dikarenakan kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Dalam firman Tuhan pada 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Firman ini seharusnya selalu kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Dan firman ini mengingatkan kita bahwa kejahatan itu hanya selangkah saja dari posisi kita yang sekarang. Nah, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berkata kepada anak-anak muda, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu." Itu perintah Tuhan kepada anak-anak muda. Untuk itu, mereka menentukan arah dan hidup mereka sendiri sebagai remaja Kristen. Apakah pergaulan yang buruk yang membawa malapetaka atau kebiasaan yang baik yang dapat membangun masa depannya yang lebih indah di dalam Tuhan? Kiranya penyuluhan hari ini dapat memberkati anak-anak muda, sehingga hidupnya diubahkan, perbuatan-perbuatannya dapat berubah seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka, seperti apa yang dituliskan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Kiranya Tuhan memberkati para penonton dan anak-anak muda sekalian. Amin.